Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian kita yang berkata, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tidak ada hal lain selain Tuhan dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya.
Haleluya Tuhan. Engkau saja Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau saja Allah yang layak kami sembah. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami masih ada di hari ini. Sebagaimana kami ada semua karena berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ungkapan rasa terima kasih dan pujian yang dapat kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan beribadah kepada Engkau. Tuhan, layakkan kehidupan kami. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau boleh disenangkan melalui tiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi kami semua. Kami percaya bahwa roh Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya Engkau hadir di tempat ini, bahkan Engkau juga hadir di rumah-rumah jemaat-jemaat yang ada yang menyaksikan ibadah online ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kami senantiasa boleh dengan bebas memuliakan Engkau. Itu sebabnya kami mengundang kiranya Engkau terus bertakhta dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sama-sama menikmati Engkau di hari ini. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepada Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya yakin dan percaya bahwa harta dunia bukanlah kepuasan sejati. Hanya Yesus kepuasan sejati dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan.
Banyak hal yang kita alami akhir-akhir ini, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu setia. Dan apapun yang Dia perbuat dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tetapi biarlah kita mau mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian kita. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Biarlah kita hanya berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain dalam hidup ini. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Ajarku mengerti segala rencanamu, Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin
Haleluya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mintalah Tuhan membukakan hati kita untuk dapat mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian kita. Kami berkumpul untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami. Katakan kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Dapat pujian dari awal. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami masih bisa ada sampai saat ini. Kesempatan yang kau berikan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, buat kami mengerti segala sabda-Mu. Karena dengan pengetahuan kami yang benar tentang Engkau, kami dapat menang dari setiap tantangan hidup, pergumulan hidup yang kami alami. Kami yakin dalam firman-Mu terdapat segala jawaban. Kekuatan pimpinan Tuhan kami yakin nyata dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang kau siapkan saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau pakai bibir mulut lidah hamba-Mu, menyatakan seluruh isi hati-Mu, sehingga kami dapat semakin mengenal Engkau, semakin mengalami Engkau, semakin diubahkan, semakin tahu segala rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau ya Tuhan, semua itu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ini hati kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan diberikan satu tema buat kita, yaitu pelitamu harus tetap menyala. Pelitamu harus tetap menyala. Kita melihat dulu beberapa ayat dalam kitab Imamat pasal 24. Imamat 24 ayat 1 sampai ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutup tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita, mengingatkan tentang kemah pertemuan atau lebih akrab kita kenal dengan tabernakel Musa. Namun, kesempatan kali ini saya ingin bagikan dua bagian besar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, bagaimana supaya pelita tetap menyala. Bagaimana supaya pelita tetap menyala, dan bagian yang kedua adalah untuk apa pelita itu tetap menyala. Bagaimana supaya pelita tetap menyala dan untuk apa pelita itu tetap menyala. Bagian yang pertama kita akan melihat tentang bagaimana supaya pelita tetap menyala. Kalau di dalam ruang kudus dalam tabernakel Musa, sumber terang atau penerangan itu berasal dari pelita atau lampu yang ada pada kaki dian. Kalau tadi kita sudah baca ayat-ayat dalam firman Allah, Imamat pasal 24 ayat 1 sampai 4, menjelaskan bahwa supaya lampu atau pelita itu tetap menyala, ada hal yang harus diperhatikan. Ayat 2 berkata, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen. Jadi dikatakan sana orang Israel diperintahkan untuk membawa minyak, yaitu minyak zaitun yang terbaik, yang terbuat dari minyak zaitun tumbuk yang tulen, dan umumnya itu melewati beberapa proses penyaringan sampai murni atau tulen. Kemudian hal yang kedua, supaya lampu itu tetap menyala, kalau tadi orang Israel atau bangsa Israel menyediakan minyak. Kemudian dalam ayat 3 dan 4 di sana disampaikan bahwa imam harus mengatur lampu-lampu tersebut. Imam harus mengatur lampu-lampu tersebut. Dengan kata lain, ada hal yang harus dilakukan oleh imam, yaitu pada waktu petang lampu-lampu itu dinyalakan. Namun pada waktu pagi pelita itu dipadamkan, dibersihkan, kemudian dituang minyak ke dalamnya. Kemudian nanti pada waktu petang dinyalakan kembali. Demikianlah imam setiap harinya mengatur lampu-lampu itu supaya tetap menyala. Jadi supaya lampu itu tetap menyala, tersedia minyak. Dan imam mengatur atau mempersiapkan lampu dan sebagainya. Nah, kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal 25, kita sudah tahu peristiwa atau hal yang tercatat di dalamnya karena sering kita mendengar dan mempelajari. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13, saya tidak baca keseluruhan ayat ini, tapi di sana disampaikan bahwa kita sebagai umat Tuhan harus senantiasa menyediakan minyak. Kalau tadi dalam perjanjian lama kita melihat bahwa orang Israel disuruh atau diperintahkan untuk membawa minyak. Kemudian kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus senantiasa punya persediaan minyak. Tetapi kenyataannya tidak semua demikian. Umat Tuhan kenyataannya tidak semua mempunyai persediaan minyak. Disebutkan di sana diumpamakan seperti gadis yang bodoh. Khususnya di ayat yang ketiga, saya baca saja ayat ini, Matius pasal 25 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata di sana, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
Jadi membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Akibatnya apa? Akibatnya ayat 8. Ayat 8 berkata, saya baca, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab, perhatikan, pelita kami hampir padam. Sebagaimana tadi dalam kitab Imamat, orang Israel diperintahkan untuk membawa minyak. Dan imam mengatur lampu itu supaya pelita itu tetap menyala. Buat kita saat ini, diumpamakan seperti dalam Injil Matius 25, umat Tuhan ternyata kenyataannya tidak semua mempersiapkan atau memiliki persediaan minyak. Disebutkan gadis yang bodoh tadi dikatakan, gadis-gadis yang bodoh ini tidak membawa minyak. Sehingga akibatnya ayat 8, pelitanya hampir padam. Pelitanya hampir padam. Itu dari sisi umat Tuhan, kita semua pada umumnya orang percaya. Namun ada juga firman Allah mengingatkan sebagaimana imam tadi mengatur lampu-lampu tersebut. Lukas pasal 12, Injil Lukas pasal 12, ayat yang ke-35, saya bacakan saja ayat ini. Injil Lukas pasal 12, ayat 35 berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Ini bicara tentang hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan kepercayaan khusus kepada mereka. Sebagaimana tadi dalam perjanjian lama kita sudah baca, imam ditugaskan merupakan satu ketetapan untuk mengatur lampu-lampu itu supaya tetap menyala. Kemudian dalam Injil Lukas 12:35 ini dikatakan sana sebagai pelayan Tuhan seperti imam yang mengatur lampu pada kaki Dian itu, dikatakan pinggangmu tetap berikat. Pinggangmu tetap berikat. Lantas kita hubungkan dengan Efesus 6 ayat 14 dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Dengan kata lain, mereka harus memperhatikan ketetapan-ketetapan sebagai pelayan rumah Allah, harus memperhatikan dan hidup dalam kebenaran. Ketetapan-ketetapan Allah harus diperhatikan. Kemudian ayat 35 dikatakan pelitamu tetap menyala. Jadi ketika dia tetap melakukan hal yang katakanlah dalam kebenaran, dia tetap mengerjakan melakukan hal itu, dan imam juga di sini dikatakan pelitamu tetap menyala. Jadi baik sebagai umat Tuhan maupun pelayan-pelayan Tuhan, kita harus persiapkan dengan baik, perhatikan kebenaran perintah Allah, perhatikan kebenaran Allah, dan akibatnya adalah pelita itu tetap menyala. Orang Israel diperintahkan untuk membawa minyak. Kita sebagai umat Tuhan harus mempersiapkan atau tetap memiliki persediaan minyak. Jangan seperti gadis bodoh, tidak punya persediaan minyak, pelitanya hampir padam. Dan sebagai pelayan Tuhan, kita harus tetap mengikuti ketetapan kebenaran Allah supaya firman atau pelita itu tetap menyala. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya pelita kita tetap menyala, minyak harus selalu tersedia. Lagi sekali, supaya pelita kita tetap menyala, minyak harus selalu tersedia. Kita tahu bersama minyak ini menunjuk atau melambangkan Roh Kudus sendiri. Jadi kita harus mempersiapkan. Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Tetapi kita apakah sudah menerimanya? Terima. Itu digambarkan seperti kita memiliki persediaan minyak. Kemudian bagian besar yang kedua, kalau tadi bagaimana supaya pelita menyala, miliki persediaan minyak. Menggambarkan terima Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, terima, penuhlah dengan Roh Kudus. Nah sekarang untuk apa pelita tetap menyala? Ini aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa pelita tetap menyala? Matius 5, mari kita lihat dulu ayat ini. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14, barangkali ini juga sudah sering kita baca, bahkan merupakan satu tema besar beberapa waktu lalu dalam gereja kita khususnya.
Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16, saya bacakan saja. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya pelita itu menyala, minyak harus tersedia. Pelita itu menyala untuk apa? Sebagaimana diungkapkan pelita fungsinya untuk menerangi sebagai penerang, dan dikatakan di sini dalam ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Sebagai terang dikatakan di sana ayat yang ke-15, menerangi semua orang. Menerangi semua orang dengan cara bagaimana? Dengan apa? Dengan cara melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Dan dengan perbuatan baik itu, Bapa kita di sorga dipermuliakan. Menerangi semua orang dengan cara melihat perbuatan baik yang kita lakukan, dan Bapa kita di sorga dipermuliakan. Jadi dalam bagian yang kedua ini, untuk apa pelita itu menyala? Supaya menerangi semua orang. Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Dengan perbuatan baik. Kita akan melihat sedikit arti dari perbuatan baik di sini apa. Artinya adalah, ada beberapa saya catat di sini, dikatakan perbuatan yang terpuji. Perbuatan yang terpuji. Banyak orang bangga dengan segala perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya itu adalah perbuatan yang tidak benar. Bahkan mendatangkan suatu cibiran. Seringkali kita mendengar percuma dia anak Tuhan, percuma dia orang percaya dan sebagainya, tetapi perbuatannya tidak terpuji. Tapi ketika pelita itu menyala, menerangi semua orang dengan cara melakukan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu seperti apa? Perbuatan yang terpuji, barangkali kita terima pujian. Tapi di atas semuanya itu, Tuhan, Allah, Bapa kita di sorga yang dipermuliakan. Minyak, Roh Kudus mendorong seseorang, orang percaya, supaya tetap melakukan perbuatan kebenaran, perbuatan yang terpuji, bukan perbuatan yang memalukan atau mempermalukan nama Allah. Kemudian dikatakan perbuatan baik di sini artinya adalah perbuatan yang dikagumi, sehingga orang lain juga turut meneladani perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tersebut. Sebagaimana kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, sebagaimana Yesus sudah meneladankan teladan-teladan yang baik buat kita, bahkan Rasul Paulus juga sampai dikatakan, ikutlah teladanku sebagaimana aku pun mengikuti teladan Kristus. Perbuatan-perbuatan yang dikagumi itu membuat orang lain juga ingin untuk melakukan hal demikian. Jadi terang itu, pelita itu menerangi semua orang dengan cara melakukan perbuatan yang baik. Roh Kudus itu mendorong kita untuk melakukan pekerjaan yang baik seperti ini. Pekerjaan yang terpuji, pekerjaan yang dikagumi, bahkan juga arti lain dikatakan pekerjaan yang berguna, bermanfaat. Tidak sedikit banyak atau bahkan banyak di antara orang percaya juga melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu tidak dipergunakan dengan baik. Kesempatan-kesempatan tidak dipergunakan dengan baik. Betapa sayang begitu ya, waktu terbuang dengan percuma. Ada waktu-waktu kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pergunakanlah kesempatan itu sebagaimana Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang berguna baik bagi diri kita sendiri maupun berguna bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita.
Roh itu mendorong kita untuk melakukannya. Lagi sekali, pelita itu menyala karena ada minyak. Minyak itu membuat pelita menyala, gambaran daripada Roh Kudus itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu, perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang dikagumi, perbuatan-perbuatan yang berguna, bermanfaat, baik bagi kita maupun bagi orang lain. Kemudian juga dikatakan perbuatan-perbuatan yang pantas. Perbuatan-perbuatan yang pantas. Kita bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, tapi perbuatan-perbuatan yang pantas. Dilihat orang, layak mereka berkata, ini dia pengikut Kristus, ini dia anak-anak Tuhan, ini dia orang-orang percaya. Haleluya. Kemudian pada akhirnya yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan mulia sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Rasul Paulus pernah menyampaikan ada orang-orang yang memberitakan Injil tetapi dengan maksud palsu, tidak murni. Tetapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah melihat bagaimana supaya pelita itu menyala. Orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa minyak zaitun tumbuk yang tulen. Dan imam yang bertugas dalam ruang kudus, dia mengatur lampu itu supaya tidak padam. Pada waktu pagi dinyalakan, pada waktu petang dinyalakan, pada waktu pagi dipadamkan dan dibersihkan, diatur, diisi minyak ke dalam lampu itu supaya petangnya nanti dinyalakan bisa menyala dengan terang yang sempurna. Dan sebagai umat Tuhan digambarkan seperti dalam Injil Matius pasal 25 tadi. Pada kenyataannya ada sekelompok atau bahkan anak Tuhan yang orang percayalah sebutkan dikatakan di sana, mereka tidak mempunyai persediaan minyak sehingga pelitanya hampir padam. Dan bahkan dikatakan di sana mereka mencari-mencari, tidak tahu dapatnya dari mana. Dan imam dalam Injil Lukas 12 sebagai pelayan Tuhan, dia mengatur lampu itu, tetap mengatur dengan ketetapan yang Tuhan perintahkan. Sehingga pelita itu tetap menyala. Baik kita umat Tuhan, baik yang dipercayakan pelayan-pelayan Tuhan mengatur dalam pelayanan rumah Tuhan. Kita sama-sama melakukan apa yang seharusnya Tuhan perintahkan. Maka pelita itu tetap menyala. Pelita itu menyala karena ada minyak, gambaran daripada Roh Kudus. Roh Kudus mendorong kita supaya kita bersinar, pelita itu menyala. Dan untuk apa pelita itu menyala? Firman Tuhan katakan yang sudah kita baca tadi, bahwa kita adalah terang dunia. Menerangi semua orang dengan cara mereka melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang dikagumi, perbuatan-perbuatan yang berguna bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan bahkan perbuatan-perbuatan yang pantas, bukan perbuatan-perbuatan yang mempermalukan nama Tuhan. Dan pada akhirnya perbuatan-perbuatan mulia membawa orang lain dengan perbuatan kita itu percaya kepada Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena itu penting kita untuk memiliki persediaan minyak itu. Memiliki Roh Kudus yang mendorong kita untuk tetap melakukan perbuatan kebenaran. Sebagaimana firman Tuhan katakan sering kita dengar, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Roh Kudus itu memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus itu memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Kemudian dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Sehingga perbuatan-perbuatan kita pun bukan perbuatan-perbuatan yang mempermalukan nama Tuhan, tetapi yang mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan lewat kita pun, orang lain dapat percaya dan datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, milikilah persediaan minyak supaya pelitamu tetap menyala. Dan ketika pelita kita menyala, dapat menerangi semua orang. Roh Kudus itu mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Perbuatan-perbuatan yang terpuji, dikagumi, bermanfaat, pantas, dan mulia. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar, ini mendorong kita kembali. Milikilah, supaya pelita kita menyala. Terimalah, penuhlah
terimalah Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Sebelum kita akan menerima perjamuan kudus, mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, buat firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah pelita kami tetap menyala. Tersedia selalu minyak, yaitu Roh Kudus, yang mendorong kami, memampukan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan mulia, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan kami percaya, ada jiwa-jiwa, ada orang yang percaya datang kepada Yesus, percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Engkau sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami juga rindu ya Tuhan, melalui kami banyak orang datang percaya kepada Yesus dan mereka menerima hidup yang kekal. Dan saat ini kami akan menerima perjamuan Tuhan, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, ada kehidupan di dalamnya, ada mujizat, ada pertolongan. Karena itu Tuhan, layakkanlah kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan di dalamnya kami menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Mampukanlah kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Dan kami siap untuk menerima perjamuan Tuhan pada saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari pegang roti di tangan kanan kita dan mari kita angkat. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat karya Yesus yang mati untuk menyelamatkan kita. Karena itu, mari kita makan dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita. Mari kita angkat. Kita dengar firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yesus akan datang kembali, tapi mari kita siap memberitakan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Engkau mengorbankan hidup-Mu bagi kami untuk menyelamatkan kami. Engkaulah juru selamat. Engkaulah penebus hidup kami. Karena itu kami mau tetap teguh di dalam Tuhan. Dan Engkau berikan roh-Mu bagi kami. Supaya kami tetap dibimbing, dituntun, berjalan dalam kebenaran-Mu. Sehingga pelita kami tetap menyala. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran itu dilihat dan orang lain percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Kami percaya Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan. Khususnya Ketapang Keramat Neosoho. Kami percaya Engkau tetap memberkati. Engkau tetap memakai kami semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa juga buat gembala, wakil gembala kami, dan seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat-Mu ditolong dan diberkati. Dan kami juga berdoa barangkali setiap orang yang menyaksikan tayangan ini ada beban masalah persoalan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata buat mereka. Jamahan Tuhan nyata buat mereka. Pertolongan Allah nyata, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang diberkati hari ini. Dan biarlah kiranya pujian, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Allah yang kami terima, itu tertanam dalam hati kami. Dan kami percaya juga roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan, mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada akhirnya, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kemurahan Yesus Anaknya yang tunggal, penyertaan penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita percaya, yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.